Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini sudah memasuki episode yang ke-14. Episode 14. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat ya. Dan malam ini pembahasannya saya yakin akan berguna buat tiap rumah tangga, tiap orang tua, termasuk kita. Betul. Ya. Karena kita adalah orang tua. Dan judul topiknya adalah komunikasi dengan anak-anak. komunikasi dengan anak-anak. Banyak sekali orang tua susah berkomunikasi dengan anak-anak. Saya nggak tahu, nanti mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa. Salah satunya adalah kalau di meja makan sibuk dengan gadget masing-masing, tidak ada komunikasi. Ya. Nah, inilah jadi pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan ayat temanya terdapat di mana? Ayat tema kita pada malam hari ini terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dengan ayat ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami datang kembali untuk mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak kami. Tuhan, kirimkan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti akan pelajaran yang diberikan dan kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami. Berkati pendeta dan Ibu Kuntaraf yang akan membawakan acara ini agar dapat memberikan keterangan yang baik untuk kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati juga kru Hope Channel beserta peralatan yang dipakai agar semuanya dapat dipergunakan untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kembali kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar pembahasan pada malam hari ini atau masalah seputar rumah tangga, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda, atau juga saudara boleh mengirimkannya ke akun media sosial dari Hope Channel Indonesia melalui Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup lokasi di mana saja, di mana Anda berada. Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Dengan pertolongan Tuhan, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf akan menjawab semua problema yang dihadapi di tiap-tiap rumah tangga. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika. Shalom, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Leo, Fitri, dan Shalom. pemirsa yang berbahagia. Shalom. Shalom. Selamat pagi dari Amerika ya. Ya. Nuansa batik kita. Malam di Jogja. Oh, nuansa batik kita hampir mirip ya. Wah, memang sudah sehati kita. Baik. Baik, Pendeta dan Ibu Pendeta, pembahasan malam ini sangat bermanfaat buat tiap-tiap rumah tangga. Saya berharap anak-anak saya, Felix dan Lydia, menonton ini, karena ini berbicara mengenai komunikasi dengan anak-anak. Nah, jadi kita langsung saja kali ya meminta Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan pembahasannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, ya kita akan bahas komunikasi dengan anak-anak. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali, sebab setiap rumah tangga merindukan suatu suasana yang sangat baik sekali, dan anak-anak adalah aset daripada keluarga, dan kadang-kadang mempunyai banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kita bersyukur oleh sebab apa yang tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Ya, yang telah dibacakan tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Jadi sangat-sangat penting untuk mendidik anak-anak, sebab Tuhan tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Orang tua lah jadi Tuhan jadi kita harus memantulkan tabiat Tuhan. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali, dan ternyata di dalam banyak hal sering anak-anak ya itu
menjadi sumber sukacita, Tapi bisa juga sumber problema. bisa juga sumber depresi. Ya, jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang orang tua jadi depres karena kelakuan anak-anak. Iya, dan menurut Jim Dobson itu adalah sumber depresi yang ke-8 di samping soal komunikasi dengan suami atau kemudian masalah dengan keuangan mertua dan sebagainya, dan ke-8 adalah soal anak-anak. Dan banyak orang tua yang tidak tahu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya kita harus selalu belajar bagaimana untuk memberikan, artinya mempunyai komunikasi yang baik dengan anak-anak kita sekali. Ya. Nah, penyebab kenakalan anak remaja. Kalau kita lihat di sini, kita akan bahas satu persatu dengan secara cepat saja. Pertama kali, kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Sudahlah, anak sepele, nggak peduli. Jadi apa yang dia ngomong, nggak dia perhatikan. Jadi ini menyebabkan kenakalan daripada anak remaja. Dan kadang-kadang orang tua berpikir bahwa hanya memberikan uang ataupun makanan atau kebutuhan anak sudah cukup. Iya. Dan lupa untuk memberikan waktu, ya. Iya. Dan itu yang menyebabkan anak-anak merasa tidak diperhatikan. Uangnya banyak, tetapi tidak ada waktu untuk anak-anak. Itu menimbulkan suatu kenakalan remaja. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang bekerja, dua-dua bekerja, jadi itulah sebabnya tidak ada yang memberikan pendidikan di rumah, anak-anak pulang ke rumah tidak ada orang tua, dan itu menyebabkan sesuatu hal yang menjadi masalah. Mereka belajar dari televisi, dari teman dan sebagainya. Itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris latchkey kids. Anak datang ke rumah pakai kunci, tidak ada orang tua, akhirnya yang mereka lihat adalah hanya teman-temannya, TV, dan teman-temannya lah yang memberikan nasihat, bukan orang tua yang memberikan nasihat. Latchkey kids. Ya, dan banyak belajar dari artinya internet dan sebagainya yang tidak selamanya baik. Oke. Jadi orang tua terlalu sibuk, kemudian orang tua memanjakan, berikan apa saja kecuali waktu. Jadi mau minta uang dikasih, memang banyak uang, tetapi apa yang mereka mau adalah the love, kasih sayang orang tua. Itu mereka tidak dapat. Oke. Nah, kita dapatkan perkara yang sangat penting ialah bahwa akibatnya bisa timbul gagalnya dalam menurunkan nilai moral. Nah, orang tua mau supaya anak-anak itu mengikuti akan nilai moral daripada orang tua. Misalnya dalam soal keagamaan, dalam soal integritas, dalam soal kejujuran. Tetapi sering nilai ini tidak diturunkan. Apa sebabnya? Ya, pertama kita lihat bahwa adanya pecahan dalam rumah tangga atau divorce, ya, perceraian atau perpisahan yang terjadi, sehingga mereka pun bingung mau ikut siapa, mama atau bapak. Jadi itu menyebabkan moral mereka menjadi menurun. Mobilitas keluarga yang tinggi disebabkan banyaknya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apalagi pendeta yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu memberikan kepada anak satu problema, sebab anak susah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Kayak perhatikan orang-orang Indonesia di Amerika, mereka datang di California, tidak lama kemudian mereka pindah ke New Jersey, kemudian mereka pindah ke Seattle, dari sana mereka pindah lagi ke Denver. Ya. Jadi selalu pindah, ya, mobilitas yang sangat tinggi, kemudian ada kendaraan dan sebagainya, itu menyebabkan berbagai macam kemungkinan. Anak-anak belum bisa menyesuaikan diri dalam suatu tempat, kemudian sudah pindah lagi ke tempat yang lain. Itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita lihat anak-anak karena nggak ada kesibukan orang tua, jadi dia kemana dia mau pergi? Oke, kill the time dengan lihat TV. Dan TV yang mereka lihat adalah tidak mempunyai nilai-nilai moral yang bagus. Oke. Jadi kita lihat bahan-bahan amoral yang dibaca melalui buku-buku, majalah, bahan tontonan lainnya, dan banyak melalui internet sekarang ini yang misalnya tentang pornografi itu jutaan situs ya yang ada. Jadi sesuatu perkara yang tadinya tidak ada, ya sekarang justru ada, ya, dan itu menimbulkan banyak hal-hal yang cenderung membawa tindakan yang tidak bermoral. Nah, dan orang tua pikir, nggak apa-apalah, kan dia nggak ngibukkan sama saya, biarlah dia lihat TV. Padahal dari situlah ya guru-guru yang jelek yang dilihat. Kemudian kita lihat ibu yang bekerja, menyebabkan kedua orang tua bekerja dan anak-anak dilalaikan. Ibu mempunyai peranan yang sangat penting. Tapi kalau ibu juga bekerja, jadi anak itu mau kemana? Bagaimana kita bisa menurunkan nilai moral itu kalau
dua-dua orang tua sibuk. Oke, penggunaan kendaraan yang meluas sehingga memberi kesempatan untuk lari dari tanggung jawab. Kemana saja, bisa terbang atau bisa ada kendaraan ya, ataupun banyak sekali kesempatan. Jadi orang bisa lari dari tanggung jawabnya oleh sebab adanya kendaraan. Ya, kemudian kita lihat juga bagaimana menurunnya pengaruh kerohanian. Orang tualah sebenarnya adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk mentransmit the value, nilai kerohanian kepada anak-anak. Apalagi waktu anak masih kecil, anak-anak masih kecil dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Yang dia tahu hanya bapak mama. Dan kalau bapak mama tidak mempunyai waktu untuk memberikan pantulan daripada tabiat Kristus, hilanglah nilai kerohanian. Jadi menurunnya kerohanian oleh sebab tidak ambil waktu dengan Alkitab, tidak ambil waktu untuk berdoa dan sebagainya. Kemudian berita perang secara global ya, yang apalagi seperti berita perkara-perkara yang cukup menakutkan orang. Ya. Kemudian kita lihat materialisme yang banyak, menekankan bagusnya bila memiliki sesuatu. Jadi dia pikir, oh kasih ini, kasih semua kepada anaknya supaya dia pikir itulah yang memberikan mereka satu kepuasan, tapi sebenarnya tidak. Kemudian materialis, jadi pikir kalau begitu, kalau ada uang maka maka bisa menyelesaikan masalah. Jadi pikirannya itu jadi materi, ya, bukan memikirkan bahwa sebetulnya kebahagiaan itu terdapat di dalam Kristus. Okay. Terus gagalnya orang tua dalam memberikan teladan yang baik. Ini yang paling penting. Teladan yang baik itu adalah yang utama. Sebab kalau kita bicara begini, jangan bohong ya, tapi ada orang telepon, bilang mama nggak ada di rumah. Mamanya sudah bohong. Jadi teladannya bagaimana itu? Jadi anak belajar membohong justru dari orang tuanya. Ya. Banyaknya pilihan pada anak-anak dewasa sekarang ini yang tidak terdapat pada anak-anak generasi yang lalu. Ya. Banyak pilihan oleh sebab adanya internet, mereka bisa dapat dari Facebook, media sosial, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Terus ada kecenderungan untuk mengingatkan kepada anak-anak apa yang mereka harus buat, gantinya menolong mereka untuk menemukan nilai rohani bagi diri mereka sendiri. Didiktekan. Anak itu dibilang gini, buat gini. Jadi harus anak harus begini, ya. Anak nggak ada kesempatan untuk develop, untuk memperkembangkan bagaimana mengambil keputusan. Jadi di luar orang tua, sudah kayak kuda lepas kandang, karena nggak tahu berpikir. Jadi kita harus kasih tahu anak bagaimana. Kemudian ada kecenderungan pada zaman pasca modern ini untuk menganggap kebenaran adalah satu perkara yang relatif. Ya. Jadi dengan demikian, baik menurut ke gereja oke, tidak juga nggak apa-apa, pokoknya kita tidak bikin susah orang dan sebagainya. Jadi suatu pandangan bahwa dan kebenaran itu di sana dia orang baik kok ya, agama apapun ya pokoknya baiklah ya. Jadi kebenaran adalah satu perkara yang relatif. Ya. Baik. Kita masing-masing mengetahui bahwa kita perlu untuk mengkomunikasikan akan nilai moral. Ya. Jadi bagaimana kita dapat mengkomunikasikan akan nilai moral? Yang pertama kita harus pentingkan adalah kita harus mempunyai close relationship, hubungan yang intim orang tua dan anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa dengan senang hati berkomunikasi dengan kita apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, apa yang terjadi dalam sekolah mereka. Tapi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang intim, anak pun jauh, nggak mau kasih tahu kepada kita apa yang terjadi. Kemudian katakan nilai moral tersebut dan berikan alasannya. Misalnya jujur. Oke, kejujuran. Apa yang terjadi kalau orang itu tidak jujur? Tidak dipercaya, susah dapat cari kerja dan sebagainya. Jadi menanamkan akan kejujuran. Ya, kalau katakan jangan merokok, kenapa? Ya, oleh sebab rokok itu bisa memberikan bahaya kepada tubuhnya, kemudian juga kepada orang lain di sekitarnya. Setiap poin-poin moral itu harus diberikan alasannya. Diberikan alasannya mengapa demikian. Jadi anak itu memilih untuk menurut berdasarkan pengetahuan ya, di samping juga nasihat dari orang tua. Jadi biarpun di luar orang tua, anak itu akan berbuat begitu. Ya. Nah, terus ketiga kita lihat melibatkan anak dalam proses penerapan nilai. Ini sama juga dalam segala perkara kita discuss.
Jangan kita bilang ini ya, bikin begini ya, ini bikin begitu ya. Sama seperti waktu anak-anak kita ya, lagi masih Andrew dan Andrea masih muda ya, dia orang kan harus pergi ke Spanyol ya, ikut main orkestra di sana. Jadi kita bilang sama Andrew dan Andrea, kita bilang kamu orang harus makan makanan yang seimbang ya. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran ya, dan kemudian kalau minum makanan yang sehat. Jangan minum soda, banyak sugar. Itu bisa melemahkan Anda punya imunitas. Jadi waktu mereka pergi ke Spanyol, main orkestra, katanya, Mami, Daddy, untung kita dapat nasihat dan kita tahu kenapa kita harus begitu. Sebab anak-anak kawan-kawan kita semua makanlah ya, junk food, minum soda. Akhirnya semua mereka sakit kecuali kami berdua. Jadi itu kita harus terangkan supaya mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang kita mau turunkan kepada mereka. Oke, kemudian poin yang berikut adalah kepedulian atau tanggung jawab terhadap orang lain. Kita didik anak-anak tersebut untuk mulai memberikan suatu pelayanan kepada orang lain, sebab hidup itu adalah untuk melayani. Yeah. Hidup itu adalah untuk menjadi berkat. Ya, kami ingat anak-anak waktu kecil mereka pergi ke tetangga-tetangga membawa bahan-bahan yang sangat penting sekali untuk masyarakat. Bahkan kami ajar kepada cucu-cucu kami ya untuk pergi dari tetangga ke tetangga yang lain untuk membawa hadiah Natal ataupun juga untuk memberikan bingkisan kepada mereka. Jadi anak belajar untuk tanggung jawab dan peduli kepada orang lain. Bagaimana waktu musim Christmas, ingat kita? Iya, kita punya cucu Chelsea masih kecil bilang, I have something for you. Dia bawa itu. Jadi dia belajar bagaimana untuk melayani. Dan kemudian kalau umpamanya ada Christmas gift ya kan kita harus kasih kepada anak-anak yang tidak mempunyai cukup uang. Dia kita bilang, Chelsea, Caitlin, ayo kita masukkan di box ini. Jadi mereka lah yang masukkan itu. Masukkan dia punya popi, masukkan dia punya buku gambar-gambar, masukkan dia punya ini. Jadi dari kecil mereka sudah belajar bahwa life itu lebih meaningful, lebih punya arti kalau kita memberikan pelayanan. Jangan pikirkan pada diri sendiri saja. Iya, dan itu banyak gift-gift itu dikirim ke Afrika. Iya, jadi kadang kita belajar mengajarkan kepada anak untuk mulai memberikan pelayanan untuk misi ya dan sebagainya. Baik, kemudian membiarkan anak-anak untuk belajar dari akibat dari tingkah laku mereka. Ya, jadi kalau seandainya tidak belajar, ya, maka akan menghasilkan ya kalah ujian. Artinya hasilnya tidak bagus. Ya, jadi dengan demikian maka itu adalah satu hal yang menyebabkan anak itu bisa melihat ya kalau misalnya menurut menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi tidak menurut akan menghasilkan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi itu mereka harus belajar. Dan kalau mereka sudah melalui sekali itu mereka bisa mengerti akibat daripada tidak penurutan. Kemudian kita lihat adalah perlunya kita untuk memberikan teladan. Itu yang sangat penting. Modeling. You teach by modeling. Kita ngajar dengan memberikan teladan ya. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Apa maksudnya itu? Lagi jalan, lagi baring, lagi bangun, itu harus kita ajar berulang. Itu hanya berarti we have to model. Kita harus memberikan teladan. Nah, orang berkatakan, apakah memang benar? Adakah orang yang memberikan teladan itu mempunyai manfaat? Nah, ini saya sangat senang sekali untuk memberikan ini pelajaran ya. Kebetulan dengan Dr. Gary Hopkins, itu sama-sama dengan kami di Department of Health di Washington DC. Dia memberikan kuesioner kepada 13.368 siswa-siswa yang bersekolah di 94 akademi. Jadi yang 4 tahun itu. Dan dia tanya orang tua mereka, sebab ada orang tua yang masih minum alkohol, ada yang merokok, tapi merokok di dalam rumah. Kalau orang datang dia buang rokoknya, tapi kalau enggak dia merokok di closet smoker dikatakan, atau dia marijuana dan sebagainya. Dan di situ dia tanya, dia dapatkan dari kuesioner itu bahwa bila mana orang tua atau bapak atau ibu yang memakai di antara 3 drugs ini, maka kemungkinan anaknya untuk menjadi ikut narkoba itu sangat besar. Jadi ini kalau kita lihat di dalam tabel ini, Anda lihat di sebelah kiri itu substance yang mereka pakai
sampai ada alkohol, tobacco, marijuana, cocaine, hard drug atau injectable, ya. Dan kemudian kita lihat di barisan yang kedua ini adalah no, artinya kalau parents, orang tua tidak sama sekali mengambil ini, ya, tidak sama sekali merokok atau apa. Dan di barisan yang ketiga ini kita lihat kalau orang tua itu merokok atau ambil drugs yang sebegitu. Anda lihat di sini bahwa 41,6% kalau orang tua itu tidak merokok, kemungkinan anak-anak itu akan merokok atau narkoba itu 41,6%. Tapi kalau orang tua yang salah satu menunjukkan teladan yang jelek dengan merokok dan sebagainya, maka dia akan mempunyai 2 kali lipat, 76,4%. Kenapa ini 41,6% bagi orang tua ini? Sebab sekali lagi saya katakan, meskipun orang tua tidak menunjukkan teladan yang baik, tapi kalau orang tua terlalu sibuk, latchkey kids, di mana anak-anak itu peer pressure. Jadi dia hanya bergaul dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya kata, merokoklah, kok kayak perempuan sih, ya sosis sih, merokoklah. Jadi kena peer pressure, tekanan daripada teman-temannya, akhirnya dia, oke lah, merokoklah. Jadi itulah sebabnya bukan 0%, tapi masih ada 41,6%. Di sini kita lihat bahwa teladan orang tua itu sangat penting sekali. Oke, kemudian kita perlu mengetahui kebutuhan daripada anak. Ya, yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang. Sering sekali kita memberikan nasihat kepada anak atau memandang anak itu dengan penuh kenegatifan, ya. Sesuai dengan penelitian yang telah dibuat, orang tua itu selalu komunikasinya kepada anak-anak itu adalah negatif. 90% negatif. Oh, kamu jangan ini, kamu ini, kok kamu begini aja kamu tidak bisa, ya. Lihatlah anak itu, ya, yang lain, ya, pintar sekali. Masa kamu begini, ya, sesuatu yang negatif, ya. Sedangkan guru pun, ini penelitian di Amerika Serikat itu mempunyai penilaiannya itu kepada anak-anak itu 25% saja yang positif, 75% negatif, ya. Jadi lebih bagus sedikit daripada orang tua yang sering 90% negatif, ya. Tetapi itu sama sekali tidak membangun dia punya nilai diri, ya. Jadi akibatnya dia berpikir selalu, wah, saya ini bodoh, saya ini lemah dan sebagainya. Jadi kita perlu berikan kasih sayang sepenuhnya, dan dalam hal ini adalah memberikan waktu, walaupun mungkin ada disiplin, tetapi dia tahu bahwa itu adalah dibuat oleh sebab kasih sayang. Ya, kemudian kita lihat adalah yang kebutuhan anak Anda yang kedua adalah kebutuhan penerimaan. Sering sekali orang tua sayang, ya, kalau anak itu baik, ya. Tapi kalau anak itu jahat, kita nggak sayang. Jadi dia nggak rasa dia diterima. Anak jahat harus didisiplin, tapi disiplinnya dengan penuh dengan kasih sayang. Bukan kita pukul anak itu karena kita marah. Jangan pukul sama sekali anak itu waktu dia marah. Pada saat kita marah. Pada saat kita marah. Itu sama sekali jelek sekali karena kita punya emosi. Dan kemudian pukul itu is not a solution. Lebih bagus kita ambil dia punya privilege. Karena kamu begini, maka kamu nggak bisa pergi piknik. Atau kamu gini. Jadi privilege-nya yang diambil. Jadi supaya mereka itu mengerti bahwa memang kalau mereka nggak nurut, ya, kita masih sayang sama mereka, tapi kita juga harus ketat dalam disiplinnya. Oke, komunikasi adalah kebutuhan mereka. Jadi selalu harus kita berkomunikasi dengan anak-anak sehingga tidak ada gap, ya. Kemudian kebutuhan pengertian. Hindarkan komunikasi verbal yang hanya terdiri dari kritik, nasihat atau khotbah. Sering kita orang tua nggak ada kesempatan untuk mau dengar anak mau bercerita apa. Terus langsung, harus begini, harus begini. Jadi dikritik. Jadi anak ini pun malas lah dia ngomong sama orang tuanya. So, dia pikir, untuk apa ngomong? Di khotbahin aja gua ini. Jadi lebih bagus ya nggak usah komunikasi. Jadi kita perlu pengertian. Take time to listen. Ambil waktu untuk dengar keluhnya. Apapun dia bicara, didengar supaya dia merasa dia diterima, ya. Ya, kadang-kadang kita berpikir, dan katakan kepada anak-anak, sorry ya, saya sedang sibuk, ya, saya sedang sibuk. Nah, itu menimbulkan satu perasaan bahwa dia tidak diterima. Jadi kemudian komunikasikan yang positif seperti yang saya buatkan tadi, hasil survei yang menunjukkan bahwa sering kita hanya berbicara soal yang negatif saja kepada anak-anak tersebut. Bikin anak itu jadi lebih susah. Terus bagaimana kita mengkomunikasikan supaya anak itu merasa bahwa dia diterima? Yang pertama, berita non-verbal menunjukkan penerimaan. Ingat kita ada non-verbal, tone kita, dan kita punya body reaction, ya.
Jadi kalau kita sebenarnya kita tidak mempunyai apa namanya body language yang menyebabkan kita menunjukkan bahwa kita mempunyai penerimaan terhadap anak itu akan tidak percaya kepada kita. Iya, jadi walaupun tidak dikatakan, tetapi kita langsung menolong. Ya, jadi anak-anak mengalami kesulitan, ya, di dalam misalnya soal ujian, ya, oke, marilah, ya, Ibu tolong ya, ya, marilah sama-sama kita selesaikan bersama-sama. Jadi langsung dengan tindakan. Okay. Dan kalau mamanya, kita mengerti bagaimana Andrew perlu pertolongan, ayo kita belajar. Kita bilang, Mam, sudah Andrew mau keluar, mau main-main dulu. Oke, kasih keluar dia main-main 5 menit. Dia kan kalau belajar terus kan capek ya, 5 menit. Terus abis itu nanti balik lagi belajar. Jadi kita body language kita itu menunjukkan bahwa perhatian kita kepada anak-anak kita itu sangat penuh ya. Ya, dan untuk mengkomunikasikan penerimaan bahwa kita menerimakan anak ini, maka kita harus menjadi pendengar yang aktif kepada anak-anak ya. Jangan baca koran. Ya, jadi kita coba lihat mendengar yang aktif. Bagaimana yang mendengar yang aktif itu? Memiliki keinginan mendengar, siap memberikan waktu untuk mendengar. Ada orang tua dia pegang koran, apa? Ini saya punya truk sudah rusak itu. Oh apa? Oh nggak apa-apa. Dia bapaknya teruskan baca koran. Padahal anak itu sebenarnya kepengen perhatian. Mungkin dia spesial rusakin itu truk supaya orang tuanya dengar. Jadi kita harus siap memberi. Oh bagaimana ya? Persoal kecil bagi mereka itu udah besar. Bagi kita itu nggak apa-apa. Tapi nanti mama tolong atau nanti papa tolong ya. Entah betulin itu. Jadi dia merasa membantu anak untuk mengatasi perasaannya yang negatif. Ya. Jadi aduh sakit ya. Misalnya kena luka ya. Oh ya, sakit kalau gitu mungkin dalam ya. Nanti mama cari. Ya nanti kita cari obat ya. Tetapi kadang-kadang orang tua katakan, oh gitu aja sudah nangis. Cengeng. Jadi kadang-kadang kita memandang justru tidak bisa mengerti akan perasaannya. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Ya. Jadi kita bisa merasa bahwa ada intim ya. Oke, marilah kita tolong ya. Anak itu akan rasa, ada empati dari orang tuanya. Orang tua saya nggak cuek, tapi orang tua saya betul-betul mempunyai perasaan yang sedih kalau saya menderita. Oke. Kemudian mendorong memecahkan problem oleh anak itu sendiri, tetapi kita memberikan bimbingan kepada dia. Ya, pemecahan, membicarakan sesuatu problem supaya akan menolong anak ini ya daripada hanya memikirkannya saja dalam pikiran mereka ya. Jadi soal mau pergi ke jurusan apa atau sekolah kemana, ayolah kita coba lihat ini untung ruginya kalau pergi ke sekolah ini ya, dan sebagainya, soal biayanya, soal jarak tempat dan sebagainya. Jadi itu dibahas bersama-sama dan diambil keputusan, dan biar anak ini ikut ambil keputusan. Ya, jadi kemudian kita lihat memberikan pengaruh kepada anak dengan lebih rela mendengar. Pertama sekali penting kalau anak memberikan keluhan kepada kita, jangan kita anggap sepi. Kita harus mendengar anak itu. Misalnya, kalau memangnya anak itu jatuh, bawa gelas ya, sering kan anak-anak lah namanya kan, bawa gelas bisa jatuh pecah. Udah terus langsung, aduh kamu ini sampai pecah gelas. Kita justru, aduh kasihan ya, ini sudah pecah. Diambillah lap lah, apakah paper towel lah untuk bersihkan. Jadi kita mempunyai pengaruh yang positif kepada anak itu. Accident happens everywhere. Kecelakaan. Jangan karena kecelakaan itu, dipukul justru anak itu. Gimana? Kita pun bisa bawa gelas, bisa pecah. Jadi ini berhubungan dengan soal disiplin. Ya, disiplin. Setiap tindakan pelanggaran itu perlu disiplin, tetapi sesuatu disiplin yang tidak menurunkan dia punya nilai diri. Ya. Dan jangan disiplin anak untuk suatu kesalahan yang tidak sengaja. Ya, itu sama sekali nggak boleh. Itu satu hal yang penting. Kemudian misalnya ngompol. Ya, dipukul, ya. Aduh, kasihan sekali. Jadi itu menimbulkan nilai diri yang rendah. Faktor yang berikut adalah mendengar anak untuk berpikir bagi dirinya sendiri dan pemecahannya. Ya. Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk menolong anak untuk bertanggung jawab dan lebih mandiri. Cara ini akan membangkitkan kepercayaan anak
kita sendiri, ya. Sedangkan kalau nasihat, amaran dan dan hanya pemerintah memberikan indikasi ketidakpercayaan kepada anak itu, ya. Jadi kita ajak anak ini untuk mengambil suatu keputusan, ya, bersama. Untuk Oke. memikirkan dirinya. Oke. Kemudian Nah, beberapa prinsip pendidikan anak yang kita harus ingat, ya, adalah hal yang sangat penting yang kita perlu untuk sadari. ya, pertama adalah memberikan sambutan kepada anaknya dengan cepat sesering mungkin. Jangan sekali-sekali, tapi sesering mungkin. Kapan kita ada kesempatan, kita memberikan sambutan kepada anak. Kemudian buat berbagai usaha untuk mengerti apa yang anak sedang coba, ya, untuk buat, ya. Mungkin saja juga dengan main-mainan dan sebagainya kita coba lihat dan mengerti apa yang dia buat, ya. Ya, dan jangan sepelekan. Seperti kami punya cucu kan satu kali dia bilang, Oma, ini door handle sudah pecah, dan dia sudah rasa takut. Dia bilang, oh don't worry, Caitlin, karena dia masih kecil. Bilang, Oma can fix it. Terus kita ambil, oh dia rasa lega. Jadi dia merasa bahwa kita sebagai oma juga ngerti akan dia punya problem, ya, karena dia rasa udah hebat sekali ini handle daripada pintu sudah tercabut, ya. Ya. Gitu. Buat batasan-batasan, jangan menyerah untuk permintaan yang tidak beralasan. Ya, ini adalah untuk berbagai macam keinginan-keinginan dan sebagainya, tetapi kita ingat, ya, misalnya soal waktu untuk bermain, ya, kita buat batasan. Ada waktu untuk main, Ada jangan waktu untuk terus-terus. bermain, ya, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bersama-sama, bermain bersama-sama. Kalau bermain, kita bisa bermain bersama-sama dengan mereka, ya. Jadi sering kadang-kadang dia bilang gini, oh mami mau praktis piano hanya ini. Oh enggak, 15 menit praktis piano, ya, 15 menit. Jadi kita ada batas-batasnya. Biar bagaimanapun dia harus praktis. Ya, saya ingat mama saya selalu kalau sama adik saya itu katanya, oh enggak bisa itu. Mami, saya punya orang tua itu, dia sambil jahit, dia lihat adik saya itu praktis piano. Sampai akhirnya dia bersyukur karena ada batas-batas untuk main itu, ada batas-batas untuk praktis piano sampai dia bisa membuat piring hitam, ya, itu. Dulu hitam, kalau Ya, sekarang lain, CD. CD. Ya, dia pun bikin CD untuk ini. Jadi Oke. kita harus mempunyai batas-batas. Kemudian berikan dorongan dan pertolongan yang sesuai dengan penuh semangat. Kapan saja diperlukan, ya. Kapan saja anak ini memerlukan, kita harus selalu siap, ya. Untuk itu memang kita betul-betul harus memberikan waktu kepada anak-anak. Dan berbicara kepada anak sesering mungkin. Jangan hanya waktu mereka mempunyai problem, tapi kalau mereka mempunyai apa yang mereka mau ceritakan, apa saja yang mereka mau ceritakan, kasih waktu untuk mereka. Anak-anak adalah aset yang terbesar untuk kita orang tua. Dan anak-anak itu merasa bahwa diperhatikan, kemudian dia senang di rumah, ya. Sebab kalau mereka tidak senang, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan selalu keluar. Dan salah satu pertanyaan yang telah timbul adalah tidak senang tinggal di rumah sebab orang tua selalu bertengkar, ya. Nah, anak-anak harus tunjukkan, orang tua harus tunjukkan bahwa kita orang tua yang saling mengasihi satu sama lain, mengasihi anak-anak, dan mereka senang di rumah, ya. Dan kalau sedang pergi keluar justru selalu ingat untuk kembali ke rumah. Ya. Gunakan kata-kata yang dapat dimengerti serta tambahkan kata-kata baru. Ya, sering sekali kalau anak-anak itu bertanya, jangan kita sepelekan. Mami, bagaimana itu anak itu, baby itu datang dari mana? Kita kasih tahu sama mereka terus terang. Lebih bagus kita kasih tahu daripada dia belajar dari orang lain. Dan kita kasih tahu, oh dia begini. Ya, kita terangkan dengan baik dengan ini. Oh, baru dia mengerti. Dan dia tahu dia pakai terminologi yang cukup dewasa, tidak mempunyai simpan-simpan. Oh, datangnya dari burung dan apa semuanya. Wah, itu kan nggak benar. Oke, gunakan kata-kata untuk menyediakan ide yang berhubungan, ya. Ini adalah sesuatu untuk supaya kita bisa melihat bahwa ada satu kasus itu berhubungan kepada yang lain, ya. Satu problema itu ada suatu hubungan dengan yang lain, atau misalnya ada suatu problema, apa yang menyebabkan problema tersebut dan sebagainya, itu adalah sesuatu perkara yang dapat didiskusikan dengan anak-anak. Ya, kemudian ambil waktu yang dibutuhkan anak-anak walaupun hanya beberapa menit. Lagi-lagi kalau kita lihat prinsip dalam pendidikan anak, pertama adalah mempunyai hubungan yang erat dengan anak-anak itu. Memberikan waktu. Kalau hubungan itu tidak bisa dipupuk kalau tidak ada waktu. Jadi kita harus mengambil waktu untuk berbicara dengan anak-anak kita. Kemudian ibu perlu untuk memiliki inisiatif dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Ya.
ini tentang ibu, jadi Iya, bagaimana? iya. Dia ngambil ya. Jadi kita selalu tanya kepada anak nih, bagaimana? Mungkin bisa sama-sama masak. Jadi dia rasakan ada friendship ya, sama-sama bikin ini. Ini barusan ini juga. Saya punya cucu itu, kita punya cucu Chelsea dan Caitlin masih umur 8 tahun dan 5 tahun lebih mau jalan 6 tahun. Wah, Andrea mau bikin wonton, pangsit. Oh, mami, can I help you? Diajar sama mereka. Jadi mereka, wah, gitu kecil sudah bisa bikin wonton dibungkus. Dan datang Andrea bilang, anak kami bilang, aduh mami kadang-kadang ada 2 kulit bungkusnya itu sekalian dia bungkus. Ya nggak apa-apa, biar dia bikin kesalahan kita terima dia. Jadi kita initiate kita untuk supaya anak-anak itu mau bergaul dengan kita, apa untuk masak, apa untuk menyapu, itu sering mereka involve mereka berdua. Ya. Bila anak melakukan suatu tindakan yang nakal, orang tua harus mendisiplin dengan tegas dan konsisten. Jadi peraturan itu tetap harus dijalankan. Tetapi kembali seperti yang disebutkan, jangan pakai corporal punishment, ya, dengan memukul dan sebagainya. Tetapi dia punya privilege yang diambil. Ya. Dan sering orang mengadakan itu. Oh, sekarang kalau dia berbuat begini nggak apa-apa. Karena lagi ada tamu, jadi malu untuk ini. Tapi nanti kalau nggak ada tamu, baru kita ini konsisten. Ada tamu atau nggak tamu? Kalau ada tamu, kita panggil anak itu ke dalam kamar dan kita bilang, ini kamu berbuat sesuatu yang tidak baik. Time out. You stay in the room. Tinggallah di kamar sampai 2 menit. Jadi nanti baru kita keluar lagi. Jadi dia tahu bahwa kita disiplin itu tegas dan tidak. Oh sekarang bisa, besok anak jadi bingung. Ya, oke. Nah sekarang ada beberapa amaran yang kita harus ingat ya dalam pendidikan anak. Yang pertama, hindarkan kata-kata yang menuduh, mengkritik dan menyalahkan. Memberikan evaluasi yang negatif yang justru akan menurunkan harga diri daripada anak Anda. Ya, bilang anak tolol lah. Ya, aduh bodoh sekali kamu, begini aja tidak bisa, ya. Jadi langsung dia pikir, wah saya ini memang bodoh, ya, dan sebagainya. Dan sekali perhatikan ada satu keluarga yang selalu menjelekkan akan anaknya itu, ya, memandang rendah kepada anaknya sampai sekarang, ya, sudah besar, tetap dia rasa minder, ya, dia saya tidak bisa lah, disuruh ini tidak bisa, suruh ini tidak bisa. Kenapa? Saya kan bodoh, ya. Saya dilahirkan begini, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dihindarkan ya untuk kata-kata demikian. Ya, terus yang kedua, sama seperti anjuran terlebih dahulu dalam hubungan suami istri, hindarkan penggunaan kamu atau kau, tapi gunakan kata saya. I statement. Mami dan daddy merasa sangat kecewa kamu bikin begini. Jadi, kamu itu masa terus-menerus begini ke kak. Jadi hindarkan you, but I statement. Itu I statement itu. Kemudian perhatikan nada suara Anda. Ya. Jadi marah, bahasa tubuh. Ya, marah tetapi tidak usah harus berteriak. Tidak usah berteriak. Jangan berteriak kecuali rumah kebakaran. Gitu juga sama anak-anak. Ya. Tetapi katakan, wah ini Dedi atau ayah marah loh. Ya. Marah loh oleh sebab ini tindakan. Kenapa? Sebab ini dengan berbuat demikian ini merusak dirimu sendiri, ya. Jadi bagaimana orang akan percaya kalau kamu sudah buat tindakan seperti ini, ya. Jadi itulah sebabnya ayolah, ya, perbuatlah perbaikan, ya. Jadi setiap tindakan mungkin membohong dan sebagainya itu harus kita perhatikan, memperbaiki, tetapi dengan, ya, nada suara yang mengasihi. Ya, kemudian yang terakhir, jangan menunda menyelesaikan masalah. Kalau ada problem, ingatlah, apakah ada tamu, apakah nggak ada tamu, kita harus selesaikan. Tapi jangan kita reprimand anak itu di depan orang. Itu akan memberikan dia merasa perasaan malu, atau dijewer, ditarik kupingnya atau apa. Itu sangat jelek sekali ya. Jadi kalau ada masalah, kita panggil anak itu, masuk ke dalam kamar, kita bicara kepada anak itu. Ini nggak benar. Jadi kamu harus mempunyai risiko untuk didisiplin. Jangan tunda-tunda. Sebab kalau sudah tunda, dia lupa. Dan dia juga berpikir bahwa kita itu kita pelin-pelan, tidak konsisten. Iya, tetapi ingat selalu pakai I statement. I statement. Ya, ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang terjadi. Sebab itu, ya, perlu adanya suatu hukuman. Baik, itu adalah yang kita telah bahas. Ini sudah setengah jam. Ya. Dan Oke, sekarang ada waktu untuk pertanyaan.
Sangat baik ya. Iya. Memang gampang-gampang susah ya. Nggak semudah Pendeta dan Ibu Pendeta, praktekannya. nanti sebelum kita membahas pertanyaan lain, saya ada pertanyaan, boleh lah ya? Saya bertanya duluan, nanti Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke, baik. Kembali kami ingatkan kepada pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, khususnya topik pembahasan hari ini mengenai komunikasi dengan anak-anak, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor Hope Channel Indonesia, ke call center via SMS ataupun WhatsApp, atau juga ke media sosialnya melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Silahkan mengirimkan pertanyaannya beserta lokasi di mana Anda berada, tidak perlu mencantumkan nama Anda. Dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan dijawab oleh narasumber kita. Saat ini kita akan memasuki ruang tanya jawab, namun sebelumnya kita akan mendengarkan yang satu ini. Ya Yesus, ku berjanji terus setia padamu, kiranya Engkau jadi Tuhan sahabatku. Ku tak takut bahaya bila Engkau dekat. Ku tak akan kesasar karena Juru Selamat. Ya Yesus, berilah aku rasa hadirat-Mu, agar dosa dan tipu jauh dari hatiku. Musuhku selalu dekat, hendak menyerang aku. Tapi Yesus sahabat, lindungi jiwaku. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa. Segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kiranya Engkau jadi tetap sahabatku. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, izinkan saya untuk bertanya lebih dulu karena ini menarik perhatian saya. Pertanyaannya adalah, tadi Pendeta dan Ibu Pendeta katakan tidak boleh memukul. Bagaimana dengan ayat di dalam
karena ini ayat jadi buat patokannya. Saya suka baca Amsal 23 ayat 13 dan 14 pendeta dan ibu pendeta. Amsal 23 ayat 13 dan 14 berkata, demikianlah firman Tuhan, jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Pertanyaannya, tadi pendeta dan ibu pendeta bilang tidak boleh memukul. Jadi bagaimana ini pendeta? Apakah benar kita nggak boleh pukul anak? Yang kedua, saya ini termasuk yang temperamental ya sebutannya ya. Apa bisa kita sedang marah, anak berbuat nakal, marah, nggak emosi ya? Gimana itu pendeta dan ibu pendeta? Bagaimana cara mengatur temperamen kita nih? Kalau lagi marah, bagaimana cara kita menahan kemarahan kita anak berbuat salah? Itu. Dan pertanyaan ketiga, sekalian aja ya. Di usia berapa kita untuk mengajarkan sex education, pendeta dan ibu pendeta? Di usia berapa untuk sex education itu? Itulah dari pertanyaan dari saya. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Oke, yang pertama sehubungan dengan pertanyaan mengenai masalah soal memukul, ya, maka itu adalah Last sesuatu yang kita sebut last resort. Ya. Last resort. Itu adalah jikalau anak itu sudah sama sekali tidak bisa lagi dikendalikan, ya, maka itu adalah langkah yang Terakhir. ya, langkah yang terakhir, ya. Tetapi untuk dalam keadaan normal dan biasa dan sebagainya, kita hindarkan untuk memukul. Sebab kalau kita gunakan pukulan, maka mereka anggap bahwa kekerasan adalah suatu solusi untuk suatu masalah. Ya. Dan akibatnya anak itu bertumbuh besar, ya, Jadi abusive. ya. Bisa juga jadi suka untuk memukul ataupun juga hubungan kepada suami, istri dan sebagainya dengan pemikiran pemukulan adalah suatu solusi untuk suatu masalah. Tetapi kalau setelah misalnya itu the last resort ya, dan bukan kita sudah pukul anak itu, tapi sesudah itu kita bisa rangkul anak itu. Ya. Papa, mama merasa sedih sekali, kita menangis sama-sama, tapi kita bikin ini untuk kebaikan kamu. Jadi dia bisa merasakan bahwa memang Papa, Mama juga merasa sedih untuk melakukan the last resort ini, tapi itu untuk kebaikannya supaya dia itu jangan sampai hilang, nggak sampai masuk ke surga. Iya. Jadi dia bisa merasa itu. Ya, jadi dia merasa tetap dicintai. Ya. Jadi dipukul bukan oleh sebab benci, ya, tetapi oleh sebab dia dicintai. Ya. Tetapi kembali itu adalah the last resort. Itu the last resort. Kemudian pertanyaan yang kedua kan, bagaimana menghantarkan emosi? Kalau kita lagi marah, kita pukul itu hantam, dihajar betul-betul kan? Iya. Gimana itu? Ya, tapi kalau kita marah karena kita kasih itu berbeda. Jadi yang paling penting kita berhubungan dengan Tuhan. Oh Tuhan, tolong berikan saya kekuatan, berdoa supaya kita bisa mengatasi temperament kita. Iya, jadi betul kita marah, kita emosi, tetapi disitulah perlunya pengekangan diri daripada seorang Kristen, ya. Jadi panggil dia, ya, dan bicara baik-baik, ya, dan bisa katakan pada dia, ini Dedi marah loh. Tetapi bukan Dedi marah ya. Jadi bukan dan memudak, ya, tetapi Dedi marah. Ya. Sebab tindakan ini adalah satu tindakan yang tidak baik, tidak tepat, kemudian merugikan dirimu sendiri. Kita harus ingat, ya, bahwa kemarahan artinya ini disebut righteous indignation, ya, kemarahan yang suci, sama seperti Yesus, ya, itu marah, ya, tetapi oleh sebab apa, dia mencintai, ya, dan marah yang kudus itu berbeda dengan marah yang lain. Kita marah oleh sebab kemauan kita tidak dituruti, ya, ataupun kemauan kita tidak terpenuhi, ya, atau kita marah oleh sebab kita dihina. Tetapi Tuhan punya marah adalah oleh sebab kita melakukan tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Ya. Jadi begitu juga dengan anak-anak itu, kita harus ajarkan pada mereka bahwa kita marah oleh sebab oleh sebab sayang, dia sudah melakukan sesuatu yang salah, yang merugikan dirinya sendiri.
Ya, coba bisa bayangkan kalau misalnya anak ini merokok, oke, itu kan merugikan dia punya diri, ataupun terlibat dalam narkotika, ya, narkoba, ya. Oke, itu merugikan diri sendiri. Oleh sebab sayang, maka orang tua harus, kalau misalnya anda apa-apalah itu dan sebagainya, Oh, itu relax. itu justru tidak menyayangi. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai sex education. Anak-anak kalau tanya sama kita mengenai seks, orang tua, that's the time kita harus mengajar. Jadi kalau anak-anaknya nggak tanya, jangan kasih tahu. Tapi kalau dia tanya, itu berarti dia mau tahu. Jadi kita kasih terangkan sama mereka, apa ini ya? Kok kondom ini ya, kita kasih terangkan bahwa ini adalah salah satu kontraseptif. Bagaimana kita terangkan? Oh begitu ya. Jadi dia mengerti. Kalau kita nggak tanya, dia tanya sama kawan-kawannya belum tentu kasih pencerahan yang tepat. Tapi kalau orang tua pasti kasih memberikan pencerahan yang tepat. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta, terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Hope Channel, saya penonton setia, sering lihat khotbah sama kesaksian. Di sini saya punya masalah dalam keluarga. Anak saya masa remaja nakal dengan HP. Saya ngomong nggak mau nurut dia. Jadi saya stres, bingung juga. Mohon bantuannya Pendeta dan Ibu. Oke. Nah, yang pertama, ya, orang tua harus memberikan teladan juga di dalam penggunaan HP. Jadi kalau misalnya sedang waktu makan, ya, kemudian semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya, masa makan itu ya adalah masa ya untuk tidak berkomunikasi, ya. Padahal masa makan itu adalah untuk makan, kemudian itu adalah waktu untuk makan, untuk berkomunikasi dengan baik. Ya. Ada istilah orang-orang Tionghoa, ya, orang-orang Tiongkok, orang-orang Tionghoa lah ya. Kalau selamat makan, mereka gunakan itu man manche, ya. Artinya makan pelan-pelan. Ya, man manche. Kalau kita kan sebut selamat makan, ya. Tetapi kalau ini man manche, ya, artinya makan pelan-pelan. Ya. Kenapa? Sebab masa makan adalah masa relax, untuk santai berkomunikasi bersama-sama dalam keluarga. Nah, ya. Ini dalam soal ini orang tua memberikan teladan, harus ada waktu di mana kita bebas dari HP. Okay. Cellular phone free time. Harus diikuti oleh semua anggota keluarga. Oke. Jadi jam-jam kalau misalnya mau kebaktian, masing-masing tinggalkan dia punya HP. Mungkin ada buatlah sebuah keranjang, basket. Ya, basket. Ini ya taruh di basket ini. Keranjang itu semua HP masuk ke dalam. Di sini. Jadi kita sekarang komunikasi, ya, bersama-sama belajar renungan firman Tuhan. Ayo sekarang kita diskusikan tentang rencana kita, ya, rencana mau kita punya vacation mau kemana, ya. Kemudian kita runingkan sama-sama, masing semua tinggalkan HP. Ya, jadi orang tua harus memberikan teladan, ya, kepada anak-anak. Jadi ada waktu bebas daripada HP. Ya. Jadi ada kesempatan ini yang bisa menyebabkan anak-anak pun melihat bahwa orang tua cukup disiplin soal HP, dan anak itu bisa belajar juga untuk disiplin dengan HP-nya. Jadi kepada ibu ini coba sediakan keranjang ya Bu, supaya bisa diisi HP-nya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini ada juga pertanyaan yang masuk dari mungkin dari Jakarta ini ya. KDR, dari Kediri kali mungkin ya. Ada sambungannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Cuman sedikit berbeda pertanyaannya. Anak saat ini didukung dengan teknologi. Kita orang tua sering tidak nyambung dengan anak-anak kita. Bagaimana mengatasinya? Mungkin anak lebih advance sekali karena teknologi maju. Mungkin gimana ini Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya. Memang teknologi itu bagus, tetapi tidak ada yang lebih powerful daripada relationship.
Iya. Jadi misalnya mengajar dengan teknologi itu bagus, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan personal relationship. Ya. Itulah sebabnya hubungan dengan anak itu harus merasakan bahwa dia dikasihi, anak itu tetap artinya orang tua tetap menunjukkan akan kasih sayang, memberikan waktu, ya, bersama-sama. Jadi itu lebih berkuasa daripada teknologi itu sendiri, ya. Jadi kembali ya komunikasilah dengan baik ya dan mempunyai waktu bersama-sama dan ini boleh menolong ya mengatasi masalah tersebut. Nah, teknologi penting kalau kita dalam keadaan berpisah ya. Jadi tetap gunakan waktu untuk berkomunikasi melalui teknologi. Ya. Tapi ini saya mau katakan bahwa orang tua juga jangan rasa malu untuk mengatakan bahwa dia gaptek. Ya, gagap teknologi. Ya, ya. Sebab orang tua kadang-kadang gengsi mana. Jadi kalau bilang ini nggak bisa bikin, anak-anak kasih, aduh nggak tahu mami bagaimana cara bikinnya, ini tolong dia bikin. Dan kita tuh appreciate, waduh hebat sekali kamu bisa tolong ya. Jadi kita acknowledge, kita mengakui bahwa memang kita gaptek. Biarlah mereka ajar. Saya pernah waktu di South Africa katanya, waktu itu mengadakan penataran dan kemudian dia ada orang yang mengatakan, if you don't know how to operate, ya, the handphone, ask your grandchildren. Sampai begitu dibilang. Jangan kalau operate itu. Nah, tapi kadang-kadang orang gengsi, malu dia menanya untuk diminta sama istri aja yang lebih pintar untuk ngajar, dia gengsi, nggak mau. Lebih baik orang luar yang ngajar daripada minta istri. Itu kan nggak bagus. Nah, dan kita harus humble lah, ya, harus rendah diri lah, harus rendah hati untuk mengakui bahwa memang kita nggak tahu. Dan mereka akan merasa senang. Oh, ya, kepintaran saya teknologi ini, I'm so technology literate, itu diakui oleh orang tua saya. Itu yang kita harus jadi open communication lah, ya. Betul Ya, itu, betul. baik Saya juga sekali. sering tanya sama anak-anak saya ini gimana cara makainya. Betul itu. Terima kasih. Iya, iya. Karena itu Jadi jangan- dengan begitu teknologi menjadi alat untuk komunikasi. berkomunikasi. Iya. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Anak sedang dimarahi oleh orang tua dan anak coba menjelaskan. Tapi orang tua minta anaknya untuk jangan menyaut. Tapi ketika anaknya diam, orang tuanya malah tanya, "Kenapa kamu diam saja?" Apa sebaiknya yang harus dilakukan anak ataupun orang tua dalam situasi seperti ini? Terima kasih pendeta. Wah, itu Silakan, menarik ini. pendeta. Silakan. Ya. Dan Ibu. Open communication. Kembali apa yang jadi masalah? Ya. Jadi kalau misalnya anak itu mau menjelaskan, ya, itu kan ada suatu masalah. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua anak menjelaskan, ya orang tua harus mendengar dan menjadi pendengar yang aktif. Baik. Ya, pendengar yang aktif. Oh ya, oke. Ya. Nah, kemudian ya sesudah itu baru bapak atau orang tua memberikan pandangannya ya untuk sesuatu kasus apa yang dijelaskan itu toh ya. Jadi kalau menurut saya ya dalam sesuai dengan pengalaman ya, maka ini kasus-kasus ini harus begini biasanya ya. Kemudian bagaimana dia punya pendapat. Nah, minta lagi pendapat daripada anak dan biarlah anak memberikan pendapat. Jadi kalau misalnya anak itu diam saja, ya kita tanya bagaimana pendapatmu, ya bagaimana pendapatmu tentang ini. Ya. Jadi dengan demikian harus ada suatu komunikasi yang timbal balik ya, timbal balik. Ya kalau seorang sedang berbicara, ya mendengar betul, tetapi mendengar dengan aktif. Ya. Memang komunikasi lagi Iya. ya. Benar. Komunikasi. Betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Apakah benar oma atau opa harus disingkirkan dari sebuah keluarga dan tidak dapat menyalurkan kasih sayang kepada cucu-cucunya? Apakah oma atau opa boleh membujuk cucunya yang sedang menangis sementara ibunya tidak sanggup menghentikan dia menangis? Biasanya kalau oma yang bujuk dia langsung berhenti nangisnya. Namun oma dilarang untuk membujuk sementara anak tersebut tidak bisa mereka tenangkan.
Bukan mereka tidak bisa membujuk, tapi cara bujuknya yang salah. Kalau saja mereka bisa meniru cara omanya membujuk, pasti anak mereka dapat ditenangkan. Wah, ini mungkin dari episode 2 yang lalu ya, 2 episode yang lalu ya. Silakan pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Satu hal yang sangat penting kita harus ketahui, kita tidak itu bagian yang pertama, apakah benar bahwa orang oma dan opa tidak boleh menunjukkan kasih sayang? Itu adalah satu hal yang salah. Iya. Ya, kita oma dan opa harus memberikan Kasih sayang. Dan kalau sudah oma dan opa memberikan waktu untuk anak dan cucu, ya itu satu hal yang sangat penting sekali. Jadi kasih sayang artinya kita harus berikan kesempatan kepada oma dan opa untuk memberikan kasih sayang. Pertama, tapi dalam soal disiplin, ya oma dan opa tidak boleh bertentangan. Ya, kalau seandainya anak itu menangis oleh permintaannya tidak terpenuhi, ya, dan orang tuanya membiarkan dia menangis, maka oma dan opa juga biarkan dia menangis. So, jangan kita berikan sesuatu yang sudah dipercayakan, misalnya makan permen ya, contoh ya, makan permen anak itu, mama nggak kasih permen, nangis dia bergulat-gulat di lantai, jangan oma, kasihan anak ini ya, terus dikasih permen, itu salah sekali, sebab orang tua sudah katakan jangan makan permen. Nah, kita sebagai oma dan opa harus ikut kasih tahu sama dia, dan kita kasih tahu kenapa permen banyak gula menurunkan kita daya tahan tubuh, jadi kita terangkan kepada dia, tapi kita jangan sekali-kali bertentangan dengan pendidikan yang diberikan orang tuanya. Iya. Bingung nanti anaknya. Oke, jadi kalau memang dia harus didisiplin, ya biarlah dia disiplin. Ya, biar dia Jangan nangis. bertentangan. Sebab kalau tidak, anak-anak akan melihat bahwa peraturan itu tidak stabil, jadi bisa dilanggar. Oke. Iya, betul sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya mempunyai anak laki-laki, sekarang umur 15 tahun. Anak saya ini sejak COVID dan belajar daring, online maksudnya, dia tidak mau belajar dan hanya suka keluyuran dengan teman-temannya. Kadang pulang sampai larut malam dan kadang bau rokok. Sudah ditegur dan dinasihati, tapi dia selalu membantah dan melawan. Tolong Pak Pendeta, solusinya apa, nasihat yang tepat untuk saya ini? Thank you. Oh, ini mungkin Silakan. sudah SMA atau kuliah mungkin ini ya. 15 tahun. Ya, 15 tahun ya. 15 tahun, 15 tahun. Tapi sudah merokok ya. Oke. Oke. Jadi di sini yang pertama bahwa untuk merubah seseorang adalah perlu kuasa Tuhan. Ya, jadi ajaklah dia. Jadi orang tua harus doakan dan ajaklah dia berdoa. Ya, jadi ajaklah berdoa. Kemudian berbicara secara dewasa. Ya, jadi kalau misalnya dimarah, kamu sudah merokok, ya, kamu tidak boleh merokok. Ya. Kemudian daripada untuk bicara demikian, langsung katakan, kira-kira misalnya sebutlah namanya Joni. Joni mengetahui apa bahayanya rokok. Ya. Apa permasalahan yang terjadi? Ya. Dan rokok ini, setiap rokok yang setiap batang rokok yang kita ambil itu mengurangi usia kita, memendekkan usia kita. Ya, mungkin sekarang masih oke, tetapi itu akan menjadi kecanduan, akibatnya bisa menyebabkan umur yang pendek oleh kerusakan dalam paru-paru ataupun jantung dan sebagainya. Apakah tahu tentang ini? Artinya berbicara secara dewasa, ya, tidak perlu harus marah-marah. Ya. Kemudian dalam soal COVID, ya, apakah Joni mengetahui, ya, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, bahwa kita perlu social distancing, ya, kemudian ini akan membahayakan, ya, dan mungkin juga tidak bahaya untuk Joni, tetapi berbahaya kepada kami, ya, sebagai orang tua, sebab Joni punya daya tahan tubuh masih kuat, tetapi bisa datang ke rumah itu membawakan virus dan menyebabkan oma opa bisa cepat mati lebih cepat, atau papa mama mati dengan lebih cepat. Apakah itu yang Joni mau? Jadi, berdialog. Jadi kita bicara dengan apa? Dengan berdialog, ya. Kemudian apakah Joni bisa memikirkan juga akan masa depan,
ya, bahwa sekarang ini adalah waktunya di mana kita harus belajar, sebab kita punya status hidup di masa depan tergantung bagaimana pengetahuan kita, ya. Ya, waktukanlah waktu itu tidak selamanya ada, ya, dan sebagainya. Jadi dialog secara dewasa, ya, maka dan banyak doa dan ajak anak ini untuk berdoa dengan harapan, ya, dengan kuasa Tuhan, maka anak itu dapat berubah. Dan ingat, kalau suasana di rumah tangga itu tidak nyaman, dia akan keluar. Jadi kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa membuat suasana di rumah tangga itu enak, ya, nyaman, sehingga anak itu tidak mau keluar. Dia bisa main-main sama-sama kita, bisa kita lakukan proyek bersama-sama, bisa kita banyaklah yang bisa aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan anak-anak. Oke, mudah-mudahan menolong. Iya. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, ada pertanyaan lagi. Shalom, saya mau mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana menghadapi suami yang enggak romantis? Waduh. Sedangkan sang istri juga frigid. Mungkin ada solusi Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini kelihatannya ada hubungannya dengan masalah seksual. Iya. Kalau Tidak. soal frigid itu kan, ya, frigid kepada seksualitas. Ya. Kemudian juga rahasia untuk supaya jangan frigid adalah romantis, ya. Tetapi kalau misalnya tidak romantis, ya, maka terjadi frigid. Jadi dengan demikian maka perlunya suatu Foreplay dari mula. foreplay. Kemudian artinya harus ada Kasih sayang yang dirasakan dari harus pagi. ada bagian dari kedua belah pihak, maksud saya, ya, kedua belah pihak. Jadi tidak bisa sang suami mengharapkan, ya, sang istri untuk selalu siap untuk seksualitas, ya, padahal dia tidak romantis. Tidak mau menolong. Tidak menolong. Jadi sang suami harus belajar apa yang bisa menyebabkan sang istri itu siap. Ya, misalnya kebutuhan-kebutuhan di rumah, pekerjaan, sang istri sedang sibuk, kemudian dia menolong, ya, itu. kemudian masak, ikut berperan serta membersihkan rumah. Itu semua menyebabkan Dia rasa kasih sayangnya kasih sayang dari suami. Nah, dari pihak sang istri, ya, supaya lebih sang suami itu lebih baik dan sikapnya dan sebagainya, dan romantis dan sebagainya, berikanlah hal-hal yang menjadi suatu hal yang dihormati, dibanggakan, ya. Oh, saya senang sekali dengan you punya pengetahuan tentang ini. Jadi dia merasa bahwa dia itu direspek, ya. Sebab laki-laki itu perlu respect, dan perempuan sedangkan perlu itu dikasihi. perlu dikasihi, ya. Jadi dengan nasihat Rasul Paulus tersebut, yang satu adalah mengasihi akan istri, kemudian satu adalah tunduk kepada, artinya respect kepada sang suami, ya. Lebih rukun. Romantisan bisa timbul, kemudian frigid pun makin hilang, ya. Jadi kembali perlu timbal balik, ya. Perlu kedua belah pihak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Obsesi HCI, saya dari Pekanbaru. Apa yang saya lakukan ketika melihat seorang pendeta muda masih sendiri berhubungan atau pacaran dengan seorang ibu yang telah bersuami? Waduh. Dan saya ingin menyelamatkan keluarga wanita dan karir pendeta tersebut. Terima kasih. Waduh. Silakan pendeta dan ibu. Silakan Pendeta. Oke, panggil dia secara pribadi. Bicara secara pribadi dan pendeta muda ini, ya, dan katakan, ya, apa yang dia buat itu nggak benar. Apa yang dibuat itu adalah satu perkara yang tidak benar, ya. Kemudian setiap pendeta mungkin juga dia akan menyangkal, ya, tetapi katakan kalau seandainya demikian, ya, maka harus menghindarkan apa yang disebut evil appearance, ya. Artinya kalau selalu melawat hanya ibu itu saja, ya, pas waktu suami lagi nggak di rumah, waktu suami tidak ada, ya. Jadi mungkin juga ini saya tidak tahu apakah ini adalah baru tuduhan atau memang sesuatu perkara yang sudah terjadi, ya. Kadang-kadang oleh sebab sering melawat kepada satu orang, langsung orang kata, wah, ada apa-apa, ya. Jadi kita pun harus berhati-hati. Tetapi undang pendeta muda ini secara pribadi dan katakan bahwa ada hal yang saya observasi,
Ya, demikian. Ini akan merusak masa depanmu dan juga merusak rumah tangga tersebut. Ya, ini adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Ya, maka harus sama sekali dihindarkan. Ya, jadi secara pribadi, ya, kalau seandainya ya tidak mendengar, ya terpaksa harus ada orang yang lain yang menjadi saksi dan sebagainya. Ya, jadi prinsip Alkitab harus dipenuhi. Ya, jadi dan diharapkan kalau apalagi dia pendeta muda ya dengan hanya dipanggil secara pribadi dan tahu bahwa itu satu hal yang membahayakan, oh rupanya ini saya sudah diketahui oleh orang ya, maka itu boleh menolong dia untuk dengan pertolongan Tuhan ya dapat berubah sikap ya, dan dengan senya harus bersama-sama berdoa dengan dia ya supaya kuasa Tuhan ikut bekerja. Itu penting, berdoa. Ya. Jadi prinsip Alkitab, kalau orang bersalah panggil dulu bicara satu, kalau nggak bisa ya baru panggil dua, empat mata, baru begini. Jadi prinsip Alkitab yang kita pakai. Oke. Baik. Terima kasih sekali. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, seingat saya udah pernah ditanyakan tapi sudah lama sih. Mungkin pendeta dan ibu pendeta berkenan menjawabnya lagi. Mau bertanya dong, apakah hari Sabat bisa berhubungan suami istri atau tidak? Minta penjelasannya ya. Nah, silakan. Ini saya mulai tanyakan. Sekarang saya tanya, apa kira-kira yang dibuat oleh Adam dan Hawa setelah dia diciptakan hari Jumat? Ya, kalau kita tanya. Jadi hari Sabat itu adalah hari pertama untuk Adam dan Hawa. Iya, hari pertama untuk Adam. Dan ingat bahwa seks is not dirty. Hubungan seks itu bukanlah sesuatu dosa, bukan sesuatu yang kotor, ya. Tetapi itu yang diberikan Tuhan di dalam keluarga, setting keluarga, artinya suami istri dalam keadaan keluarga. Tapi seks outside of the marriage, that is dirty. Yeah. Jadi kita harus ingat ini adalah satu hal yang kudus, di mana suami memberikan kasih sayang kepada istri, istri juga memberikan kasih sayang kepada suami. Jadi kembali kepada saudara ini tidak usah segan untuk untuk menyatakan pernyataan kasih sayang pada hari Sabat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya tinggal di Jambi. Saya mau bertanya, apakah istri itu harus menuruti setiap keputusan suami? Walaupun sebenarnya keputusan itu sangat berat untuk istri, namun istri menyetujui demi menghargai suaminya. Mohon penjelasannya. Wah, ditaktor benar ini ya. Sekarang tergantung kepada yang diminta itu apa. Ya. Ada hal yang tidak sesuai dengan permintaan, artinya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya, misalnya ya disuruh jualan pada hari Sabat. Ya. Itu kan satu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Atau menjual sesuatu hal yang tidak boleh dijual. Ya, atau terlibat di dalam jual beli narkoba. Jadi apa yang dimaksudkan? Apakah itu adalah sesuatu perkara yang baik yang diminta oleh sang istri, sang suami? Ya, kalau misalnya itu adalah satu hal yang baik untuk kebaikan bersama-sama, ya bagus untuk dilaksanakan. Ya. Tapi kalau tidak, misalnya tidak sesuai dengan prinsip daripada yang kita pelajari, prinsip kebenaran, maka itu kita harus kasih tahu. Bagaimana saya mau setuju? Saya lebih setuju apa yang Tuhan minta daripada suami. Sebab God comes first. Iya. Tapi satu hal yang sangat penting, sebab ini bicara tentang masalah keputusan. Ya, keputusan. Jadi apakah harus selalu ikut keputusan suami? Ya, maka saya percaya bahwa istri perlu ikut memberikan pendapat. Ya, pendapat. Ya, untuk bersama-sama memutuskannya bersama-sama. Ya, jadi saya pernah berikan ilustrasi tentang masalah beli rumah. Ya, tempoh hari saya senang satu rumah, istri saya senang rumah yang lain. Ya, jadi kami tidak cocok, tidak sependapat. Akhirnya anak kami yang kasih tahu, ini jangan beli salah satu dari rumah ini kalau tidak cocok. Ini kan rumah untuk pensiun. Mesti mami dan daddy sama-sama mengambil keputusan yang sama rumah itu. Jadi dipilihlah, akhirnya baru dapat rumah ini. Dapatkan tempat yang kami betul-betul sama-sama senang. Ya. Jadi begitu. Jadi biarlah keputusan bersama-sama yang diambil.
Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana dengan istri yang menghidupi rumah tangga? Istri bertelut, mencari uang, dan membiayai kehidupan. Istri sudah lelah, tetapi tidak dihargai. Akhirnya istri lelah dan menyerah. Bagaimana itu pendeta? Wah, kasihan sekali istrinya ini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Kasihan sekali Ya, ini menimbulkan suatu rasa simpatik ya. kepada istri. Jadi maka sang suami yang harus dapatkan konsultasi ya. Jadi konsultasi dalam hal ini ya, suami harus mempunyai suatu peranan ya. Jadi peranan itu termasuk di dalam hal mencari nafkah ya. Kecuali itu merupakan satu hasil persetujuan bersama-sama ya, yang jarang terjadi di Indonesia, tetapi bisa terjadi, yaitu tukar peranan. Ya, istri yang mencari, ya, kemudian suami yang jaga anak, yang masak dan membersihkan dan sebagainya. Ya, itu artinya tukar peranan. Role-nya berubah. Role-nya yang Dan berbeda. kita ada teman kayak gitu. Iya. Ya, istrinya yang kerja, Iya. tapi suami kami diundang makan, dan yang masak adalah suaminya. Istrinya duduk ngobrol-ngobrol sama kita, tapi mereka memang setuju. Jadi itu role-nya yang bertukar itu disetujui bersama. Tetapi yang kasihan ialah Kalau ini istri sudah capek, kerja di luar, capek, dia tidak harus siapkan hargai. makan lagi, kemudian dia sudah berdoa dan sebagainya. Kemudian suami ya sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa, ya, tidak hargai dia tidak lagi. menghargai. Itu adalah satu hal yang harus banyak berdoa, ya. Dan dengan kuasa Dikonsultasi. doa ya, kemudian dengan memberikan pandangan ya kepada sang suami, dengan tidak perlu harus marah-marah ya. Tidak perlu harus marah-marah. I statement, Pakai I saya statement, sudah saya capek. capek loh ya, bagaimana kalau artinya bapak yang kerjakan yang ini dan sebagainya ya. Jadi dengan kelemah lembutan ya, sebagai seorang Kristen yang baik, dengan banyak doa, kita berharap ya akan ada suatu perubahan dalam diri sang suami ya. Yang kasihan kalau misalnya sang suaminya bukan hanya tidak kerja, tetapi dia suka mabok-mabok lagi ya, dan dengan buat kejahatan yang lain. Nah, itu satu hal yang sangat harus dikasihani. Tetapi ya, kita tahu bahwa ada kuasa daripada doa dan kelemah lembutan ya. Jadi dengan kuasa Tuhan maka bisa terjadi suatu perubahan. Amin. Baik, terima Baik. kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menghadapi suami yang terlalu memperhatikan teman atau organisasi tempat bergaul daripada memperhatikan istri? Silakan pendeta dan ibu. Nah, Ya, sekarang kembali perlunya suatu Kasih komunikasi yang terbuka. ya, jadi sampaikan kepadanya ya, bahwa saya senang Bapak panggilnya apa, honey, sweetheart, kekasih ya. Saya senang, sayang lah bahasa Indonesia ya, oke. Saya senang sayang aktif dalam organisasi ya teman-teman ya. Namun kita juga memerlukan ya waktu ya bersama dengan anak-anak, dan kita perlu waktu satu sama lain ya. saya kecewa. Saya kecewa kalau terlalu banyak waktu ke sana, padahal Saya tidak diperhatikan. kemudian keluarga tidak diperhatikan ya. Jadi secara komunikasi yang terbuka dan I statement. I statement, tidak Menyalahkan. artinya tidak marah-marah, tidak perlu emosi ya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan, kamu ini sudah terlalu tidak pikirkan keluarga, kamu sibuk sekali dengan organisasi itu ya, mau apa sih yang kamu cari ya. Jadi kalau lebih marah. itu demikian lebih merendahkan dia ya. Jadi kita sebutkan ada baiknya juga untuk dengan organisasi dan sebagainya. Namun ya juga diperlukan dalam keluarga ya, untuk anak-anak ya, kita maukan supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, dan anak-anak kan melihat apa yang dibuat oleh bapaknya ya. Jadi itulah sebabnya marilah ya kita ambil waktu bersama-sama. Jadi kalau begitu bagaimana? Kita coba atur jadwal yuk ya. Oke, hari apa untuk organisasi ya, hari apa untuk misalnya dengan teman ya, dan yang sisanya harus untuk
untuk keluarga. Ya, di samping pekerjaan dan sebagainya. Jadi penjadwalan itu sangat penting sekali. Baik. Dan itu bisa terjadi juga kepada istri ya. Makanya makin kita lagi pikirkan untuk judul minggu depan adalah wanita karir atau istri yang punya karir. Ya, bagus. Ya, jadi istri kan punya karir, jadi punya sibuk ya dan sebagainya. Bagaimana bisa membagi waktu dengan keluarga? Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut dan mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Ya, karena sudah mau habis waktu Ya, kita ini. ya. Dari Pati, Jawa Tengah. Shalom. Anak saya jadi TKI di Taiwan. Dia belum mau sungguh terima Yesus. Dan dia mengenal perempuan lain iman. Dan kami sudah mengingatkannya. Bagaimana solusinya, pendeta? Silakan, pendeta. Kalau dia sudah di Taiwan, ya, kemudian Anda berada di Pati, ya. Jadi yang pertama yang bisa dibuat adalah berdoa. Senantiasa ambil kesempatan berdoa supaya anak yang jadi TKI ini mengambil keputusan yang tepat. Itu pertama. Yang kedua adalah selalu FaceTime atau berbicara sama sang anak, ya, tetapi berbicara untuk selalu ingat kepada Tuhan. Ya. Berikan, kemudian kirimkanlah renungan, ya. Kemudian kirimkanlah betapa senangnya hidup di dalam Yesus, ya. Sebab Kristuslah sumber sukacita, ya. Tidak ada kebahagiaan lain yang lebih besar daripada kehidupan di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi tunjukkan sesuatu perkara yang positif, ya, tentang sukacita dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi istri yang tidak seiman tidak akan memberikan kebahagiaan, dan kita tidak mau, ya, misalnya nama anak ini adalah Joni akan menderita untuk seumur hidup oleh sebab memilih pilihan yang salah. Oke. Itulah sebabnya perlulah memilih seorang yang tepat, dalam hal ini memilih seorang yang seiman. Oke. Dan untuk itu, tapi kebetulan dia sendiri kurang begitu sungguh-sungguh terima Yesus. Jadi kita harus ajak dulu dia untuk menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Berikan renungan, kemudian bicara di dalam FaceTime, ya. Telepon dan sebagainya untuk selalu mengingatkan, ya, akan sukacita di dalam Tuhan dan sebagainya sampai dia terima Yesus. Kalau sudah terima Yesus, maka ia akan dituntun untuk memilih seorang yang seiman, ya. Dan inilah sumber sukacita. Kalau tidak, ya, maka akan menderita walaupun banyak uang, ya. Walaupun banyak uang, itu tidak menjamin suatu kebahagiaan. Okay. Sebab kalau berbeda imannya itu, dalam segala perkara itu akan nampak. Cara dekorasi rumah, cara kita makan, lifestyle kita, cara kita berbakti, itu semua berbeda. Jadi akan selalu ada problem di dalam rumah tangga. Ingat kita katakan bahwa kalau bisa semuanya sama kecuali different sex. Ya. Ya. Oke. Baik, pendeta, karena waktu kita juga sudah habis, mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari pendeta dan ibu pendeta untuk pembahasan kita pada episode kali ini. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Peranan daripada orang tua sangat penting sekali untuk pendidikan anak. Ya. Orang tua harus membimbing anak-anak dengan mempunyai kasih sayang yang baik, memberikan waktu kepada anak-anak, ya, dan orang tua harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, ya. Jadi teladan dalam kasih sayang antara suami istri dan teladan dalam kasih sayang kepada anak-anak, ya. Jadi dalam soal disiplin harus tetap tegas, ya, namun tunjukkan dengan kasih sayang. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Terima kasih banyak. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau juga adalah penebus pelindung kami sekalian.
yang telah membebaskan kami daripada dosa, dan kami semua boleh hidup dalam Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami semua, termasuk semua pemirsa yang mendengarkan siaran ini, selalu memiliki Yesus di dalam rumah tangga. Dan Yesus menjadi teladan bagi kami dalam mengasihi satu sama lain. Dan dengan lebih dekat kepada Yesus, kami dapat lebih dekat satu sama lain. Biarlah rumah tangga semua kami adalah rumah tangga yang berbahagia, di mana nama Yesus dapat dimuliakan. Tuhan berkati akan kami sekalian di dalam dengan kelimpahan berkat, jauh dari mara bahaya, jauh daripada penyakit termasuk bala sampar COVID-19. Kami semua tetap sehat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan adalah doa kami. Demi nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik. Terima kasih pendeta-pendeta. Sampai jumpa Senin depan. Bye-bye. Dadah. Selamat malam. Selamat pagi dari kami. Selamat pagi. Dadah. Terima kasih. Kembali kami ingatkan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, bila Anda ingin menyaksikan atau terlewat tidak mengikuti dari awal, silahkan mengikuti dari channel YouTube Obsesi Hati. Anda dapat mencari episode apa yang Anda akan ikuti, dan Anda dapat mengikuti secara lengkap di sana. Dan kami juga mengingatkan kembali bahwa setiap hari Senin, Obsesi hadir secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Selasa, kita akan mengikuti juga acara secara langsung jam 7 malam juga dengan judul Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Jadi tetap saksikan Hope Channel Indonesia dengan siaran-siaran langsungnya yang sangat menarik ataupun siaran tambahan yang akan menguatkan iman dan pengharapan kita. Dan juga apabila saudara rindu untuk membantu pelayanan dari Hope Channel Indonesia, saudara boleh menjadi bagian daripada Angels of Hope dari Hope Channel Indonesia, di mana saudara boleh mendonasikan bantuan saudara, donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda melalui running text yang ada selama acara ini berlangsung. Demikian acara kita pada episode kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, juga kepada tim Hope Channel Indonesia, dan juga kepada sahabat-sahabat dari Unspoken Ministry yang telah menemani dari awal acara ini hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita. kita.